Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santo Fransiskus menjadi miskin dan rendah hati seperti Kristus sendiri. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukan demikian." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus tentang siapakah sesama manusia itu dengan menunjukkan melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati adalah menyangkut tentang hakikat dasar kemanusiaan itu sendiri. Karena kemanusiaan itu satu, tidak membeda-bedakan latar belakang, sosial, kekayaan, ras, budaya, agama, dan semacamnya. Namun sebagai sama-sama manusia. Manusia yang menyadari sama dengan yang lain pasti tergerak oleh belas kasihan dan hatinya senantiasa dikobarkan oleh kepedulian untuk membantu sesamanya tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang tampak di luarnya. Karena intinya dari dasarnya adalah manusia, meski warna kulit, rambut, mata, bahasa, agama, dan sebagainya itu ada perbedaan, termasuk jenis kelamin juga berbeda. Marilah saudara-saudariku, kita menjadi sesama bagi yang lain, sehingga sebagaimana yang ditanyakan oleh orang yang hendak mencobai Tuhan Yesus tadi, kita diselamatkan dan memperoleh hidup kekal, selamat menjadi sesama bagi yang lain, dan semoga orang-orang yang lain pun menjadi sesama bagi kita. Kalau toh pun mereka tidak mau, tetaplah setia menjadi sesama bagi yang lain. Karena Tuhan Yesus telah melakukan itu meskipun Dia Allah. Meskipun Dia firman Tuhan, namun Ia berkenan menjadi sesama manusia satu dengan kita dan menyelamatkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi sesama bagi yang lain, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.